dimulai. Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Pinang, Selasa 17 Agustus 2021 dimulai. Persiapan pasukan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Bidan, saya ambil alih. Latihan buka tutup barisan. Tiga langkah ke kanan, tiga langkah ke kiri. Jalan. Barisan. Tiga langkah ke kanan, tiga langkah ke kiri. Jalan. Pembacaan daftar nama pejabat dan petugas upacara. Dan petugas upacara. Inspektur upacara Nurindra Wahyu Wibawa Esos MSI, Camat Binang. Perwira upacara Sitang Esos, Kasih Trantibung, Kecamatan Binang. Komandan upacara Aibtu Emilian Adi Saputra, Polsek Binang. Ajudan Misman, pelaksana pada seksi PM Kecamatan Binang. Protokol Murdianingsi SH, Kasih Kesera Kecamatan Binang. Meike Wihastuti Esos, pelaksana pada seksi Tapeng Kecamatan Binang. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sriani, anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Membaca doa Muslimin SAG, Kepala KUA Kecamatan Binang. Paskibra Herlina Andriani AMD, pelaksana pada seksi Tabon Kecamatan Binang. Rosria Esos, pelaksana pada sebab umum Kecamatan Binang. Evi Retno Kusuma Ningtyas SD, pelaksana pada sebab keuangan Kecamatan Binang. Pembacaan selesai.
Camat Binangun selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Ya! Gerak! Penghormatan pasukan. Kepada inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Iya, mulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Tamu undangan dimohon berdiri. Tiga langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Pada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang marwah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, Hening Cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh pasukan upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan, istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Di tempat. Gerak. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cilacap, rekan-rekan Forkompinjam dan para undangan yang kami hormati, serta pasukan upacara yang saya hormati, izinkan kami membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur, 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang yang bertumbangan, pedagang, pengusaha, karyawan termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan, hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak pandemi ini. Setiap hari kabar orang meninggal maupun usaha yang gulung tikar kita dengar. Grup-grup WhatsApp dan media sosial berubah jadi ruang penebar duka dan doa. Sedih, capek, marah, muak bergantian masuk ke dada, seolah-olah sudut ini untuk kita bahagia sudah tidak tersisa. Seolah-olah kehidupan yang aman dan nyaman sudah tidak ada. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan kita, terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis untuk mengalahkan pandemi, bahkan demi keselamatan kita. Lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia, 110 diantaranya adalah tenaga kesehatan di Jawa Tengah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021, saya ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian dengan hazmat yang saya pakai ini, saya berharap dapat ketularan semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis di tengah pandemi. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular pada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo apalagi ngelokro. Bapak Ibu, saban hari saya keliling bertemu bakul sayuran, berjumpa tukang becak, pedagang asongan, sampai penjajah koran. Semua mengatakan betapa beratnya bekerja di tengah pandemi ini. Mereka pun sekuat-kuatnya tetap mencari nafkah. Mereka tidak mau menyerah. Mereka menolak kalah. Semangat beliau-beliau itulah yang mesti kita jadikan contoh untuk terus saling menguatkan, terutama menguatkan mereka yang telah ditinggal anggota keluarga karena corona. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini di Jawa Tengah 5.400 anak-anak telah kehilangan orang tuanya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanggil bapak, tidak ada lagi yang mereka panggil ibu, tidak ada yang ngasih uang jajan, apalagi ngajak liburan. Untuk sekedar pelipur lara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengirim paket bantuan kepada mereka. Beberapa pemerintah kabupaten kota juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman kepolisian. Mungkin itu belum cukup, kita masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan, mendampingi mereka meraih masa depan. Perjuangan bersama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat. Kita semua tahu proklamasi kemerdekaan bukanlah ujung perjuangan,
Nyatanya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi, Indonesia masih harus berperang melawan agresi militer Belanda, masih harus perang membebaskan Irian Barat. Pertempuran demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa kita. Dari pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan Bali, serta pertempuran-pertempuran melawan pemberontakan saudara sendiri. Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda juga terus kita alami, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan narkoba, terorisme, dan radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, dan menegakkan kepribadian yang berkebudayaan. Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita memiliki pribadi berkebudayaan? Belum, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih jauh panggang dari api. Dan pandemi ini benar-benar jadi kaca benggala yang sempurna untuk kita menilai diri sendiri. Di satu sisi, COVID memang telah melumpuhkan kita, tapi di sisi yang lain, COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus kita lakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung, kalau laboratoriumnya masih jadul, tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita perbanyak laboratorium dan tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa bikin obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin, reagen, dan alat-alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja kita harus impor? Apa kita tidak malu? Kedaulatan dan kemandirian ini bukan hanya untuk sektor kesehatan saja. Sektor pertanian dan pangan, sektor kemaritiman, energi, sampai teknologi juga harus berdaulat dan mandiri. Kita ini mestinya jadi lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian, apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya hakul yakin bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang, kita misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih sama seperti ini, terperosok dan tersiok-siok seperti ini. Hanya keledai yang akan jatuh di lubang yang sama. Kita menolak menjadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia. Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang mengepakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia diberi karunia kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi sekarang. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Pasukan siapa? Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh mengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini
bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan bangsa kami. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata supaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu, kami terus meminta keluasan ampunan-Mu, kiranya Engkau mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Tamu undangan dipersilakan kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih kepada Mulai. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Siap! Jaga! Siap! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara pada hari ini. Sederhana namun hikmat. Terima kasih kepada seluruh petugas upacara, kepada peserta upacara dan seluruh tamu undangan. Terima kasih. Merdeka! 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 Upacara telah melaksanakan laporan selesai.
Ucapan terima kasih telah berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini merupakan tanda-tanda corona akan hilang dari bumi ini. Amin, amin. Terima kasih kepada semua pihak, kepada anggota DPRD Kabupaten Cilacap, terima kasih kehadirannya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, beserta anggota TNI Polri, kemudian undangan yang lain atas penyelenggaraan upacara pada kesempatan hari ini. Kehendaki bersama, salam merdeka untuk kita semua. Yang mau foto ganti status.